Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis manajemen berdasarkan POAK, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, yang diterapkan pada usaha Cafe Tera Kain. Sebelum masuk materi, saya Fairuz Quratain dengan NPM 2534031111095 sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi agar berlangsung dengan struktur dan efektif. Pertama-tama kita akan mulai dengan profil singkat Cafe Tera Kain yang akan disampaikan oleh Saudari Denisa. Bagian ini akan menjelaskan latar belakang berdirinya Cafe Tera Kain, konsep yang digunakan, serta tujuan utama dari usaha tersebut. Perkenalkan, nama saya Denisa Ziaulhaq dengan NPM 2534031111096. Di sini saya akan membacakan profil singkat dari Tera Kain. Tera Kain merupakan sebuah kafe yang berdiri pada tahun 2024 dan bergerak di bidang F&B. Kafe ini dikelola oleh Saudara UJ selaku penanggung jawab utama di perusahaan tersebut. Tera Kain berlokasi di Jalan Cimulu nomor 2, Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan Saudara UJ pada hari Jumat 31 Oktober 2025 di lokasi Cafe Tera Kain. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan fungsi manajemen yang pertama, yaitu planning. Pada bagian ini, Destian akan menjelaskan bagaimana Tera Kain menyusun rencana usaha, mulai dari perumusan visi dan misi, penetapan tujuan, sampai strategi yang digunakan untuk mencapai target, operasional maupun pemasaran. Perkenalkan, nama saya Destian Hiatul Kolbi dengan 3 digit NPM terakhir 170. Untuk planning atau perencanaan dari Cafe Tera Kain menargetkan pasar menengah ke atas. Dalam hal tempat, kafe ini dirancang agar fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat berkumpul keluarga, work from cafe, hingga ruang meeting. Karena Tera Kain telah menyediakan ruangan khusus untuk keperluan tersebut. Dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan, Tera Kain memiliki visi menjadi perusahaan F&B terbaik di Tasikmalaya, terutama dalam bidang minuman kopi. Untuk makanan, Tera Kain menyediakan berbagai varian, mulai dari masakan khas Nusantara hingga hidangan bergaya Barat. Pada bagian kedua, yaitu organizing. Di bagian ini, Denisa akan membahas bagaimana struktur organisasi dibentuk, bagaimana pembagian tugas dilakukan, serta bagaimana sumber daya manusia dan material diatur agar setiap divisi dapat bekerja secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan fungsi organizingnya. Dalam fungsi organizing atau perorganisasian, si Cafe Tera Kain berfokus pada bagaimana si seluruh pekerjaan sama sumber dayanya itu ditata agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan rapi, terarah, dan saling mendukung. Tera Kain itu memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari owner sebagai pengarah utama, manajer yang bertugas mengawasi kegiatan harian, sama akuntan yang menangani seluruh pencatatan dan laporan keuangan. Nah, di bawahnya tuh ada 3 divisi utama, yaitu ada bar, kitchen, dan service. Nah, masing-masing divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga pekerjaannya tuh nggak tumpang tindih dan setiap bagiannya tuh tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, penempatan karyawan pada posisi tersebut tuh tidak dilakukan secara sembarangan. Tera Kain tuh menilai dari kemampuan, pengalaman, dan karakter individu sebelum menempatkan mereka di bagian bar, dapur, atau pelayanan. Nah, dengan perorganisasian seperti itu tuh setiap orang tuh bisa bekerja sesuai keahliannya. Jadi kinerja tim tuh menjadi lebih optimal. Nah, di dalam hal kepemimpinannya, si Tera Kain tuh menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Artinya tuh kayak ketika kalau ada keputusan penting, si manajemen tuh melibatkan masukan dari para karyawannya melalui diskusi atau musyawarah. Gaya itu tuh nggak cuma buat karyawan merasa dihargai, tapi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang terbuka dan saling mendukung. Selain itu, pengorganisasiannya juga terlihat dari bagaimana si Cafe Tera Kain mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya material seperti bahan baku, peralatan bar, sama perlengkapan dapur tuh diatur
dengan baik agar selalu siap digunakan gitu. Sementara buat kalau buat sumber daya manusianya tuh diarahkan melalui pembagian tugas yang jelas dan komunikasi antar si divisi yang tadi. Terus untuk memastikan tidak adanya miskomunikasi, Cafe Terakain tuh selalu ngadain rapat rutin baik bulanan, mingguan, atau evaluasi mingguan. Nah, rapat itu tuh digunain buat membahas kendala, memberikan masukan, sama memastikan buat setiap divisinya tuh bekerja dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan sistem komunikasi dan evaluasi yang jelas, pengorganisasian di Cafe Terakain dapat berjalan dengan efektif dan mendukung seluruh kegiatan operasional. Sekian dari saya, terima kasih. Masuk ke bagian selanjutnya, kita akan membahas fungsi actuating. Pada sesi ini, Elo akan menjelaskan bagaimana proses pengarahan dan pelaksanaan dilakukan di Terakain, termasuk gaya kepemimpinan yang diterapkan, bentuk komunikasi kerja, serta bagaimana karyawan dimotivasi agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Larpasjadi, NPM saya 25340311111143. Di sini saya akan menjelaskan controlling dan actuating tentang Cafe Terakan. Pengawasan kinerja di Terakan dilakukan menggunakan software monitoring untuk memastikan setiap kegiatan operasional berjalan sesuai target. Perusahaan memiliki standar pencapaian berupa peningkatan penjualan dan efisiensi produksi. Apabila penjualan mengalami penurunan, Terakan akan menjalankan strategi promosi kreatif seperti mengadakan acara workshop dan pameran lukisan yang menghadirkan para seniman. Selain itu, kegiatan auditing dilaksanakan setiap bulan dan pemeriksaan jurnal dilakukan secara menyeluruh setiap 1 tahun sekali guna memastikan keuangan tetap terkontrol dan transparan. Dan yang terakhir, kita akan masuk fungsi manajemen yang keempat, yaitu controlling. Pada bagian ini, El akan menjelaskan bagaimana Terakain melakukan pengawasan evaluasi dan perbaikan terhadap operasional kafe. Mulai dari evaluasi kinerja karyawan, pengawasan kualitas produk, hingga rapat rutin untuk melihat perkembangan usaha. Dalam tahap pelaksanaan, Terakan secara rutin memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan guna meningkatkan kompetensi kerja. Perusahaan juga memiliki program penghargaan berupa cuti. Jika cuti tersebut tidak diambil, maka akan diberikan dalam bentuk bonus tambahan gaji. Apabila terjadi konflik antara karyawan, pihak manajemen akan mencari solusi dengan pendekatan dua arah, yaitu memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan. Langkah ini dilakukan guna manajer dapat memahami inti permasalahan dan menentukan solusi terbaik tanpa merugikan salah satu pihak. Baik, setelah kami menyampaikan materi manajemen POAK pada Cafe Terakain, Destian akan menyampaikan beberapa saran dari kami untuk Cafe Terakain. Dan untuk saran, Cafe Terakain diharapkan untuk melakukan inovasi baik dalam produk maupun layanan agar mampu bersaing dengan perusahaan F&B lainnya di Tasikmalaya. Evaluasi kinerja juga sebaiknya dilakukan lebih sering untuk menjaga motivasi dan produktivitas seluruh karyawan. Selain itu, perusahaan dapat menambah program pelatihan rutin guna memperkuat kemampuan sumber daya manusia di setiap divisi. Kedepan, Terakain perlu terus menjaga kualitas bahan baku serta pelayanan agar citra positif perusahaan tetap melekat di hati konsumen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai manajemen POAK. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.